في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pertama kali Islam diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, banyak masyarakat Arab tidak mau memeluknya. Mereka enggan dan butuh bukti yang kuat agar mau meninggalkan keyakinan tradisi masyarakat Arab waktu itu. Hal ini tidak hanya terjadi pada kaum Quraisy, bahkan ada sekelompok non-muslim sampai menguji Rasulullah Muhammad SAW supaya mereka yakin. Kisah mengenai hal ini termuat dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, Syarah Arba'in Nawawi, karya Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fasani. Kisah ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu hari, ketika berkumpul dengan para sahabat dari golongan muhajirin, ada sekelompok Yahudi mendatangi Rasulullah SAW. Mereka hendak menguji kenabian Rasulullah. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, kami datang menemuimu untuk menanyakan sejumlah masalah yang hanya diketahui oleh Nabi utusan Allah atau malaikat muqarrabin." Mereka kemudian meminta Rasulullah SAW memberikan penjelasan mengenai sholat di 5 waktu berbeda. Sholat tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menjawab saat zuhur. Allah memiliki lingkaran di langit dunia yang menjadi garis edar matahari. Ketika matahari tergelincir ke ufuk barat, seluruh malaikat bertasbih. Allah memerintahkan umat Islam sholat di saat itu, karena pintu langit sedang dibuka dan tidak akan ditutup sampai sholat zuhur dilaksanakan, sehingga doa manusia diterima. Ketika asar, Rasulullah menjelaskan di waktu tersebut, iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam agar memakan buah terlarang. Allah memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk sholat di waktu itu. Saat maghrib, Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam setelah sebelumnya diajari mengenai kalimat pertaubatan. Umat Nabi SAW juga diperintahkan Allah untuk sholat di saat maghrib untuk bertaubat dari dosa mereka. Isya adalah waktu sholat para rasul sebelumku, sabda Rasulullah SAW. Sedangkan ketika subuh, matahari terbit di antara 2 tanduk setan. Sebelum Islam hadir, orang-orang banyak menyembah selain Allah. Sekelompok Yahudi tersebut kemudian berkata, "Kau benar wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju 'ala Allaha wal yawmil akhir wa zakkara 'ala Allahal katsira.
Shadaqallahul adzim. Artinya, yaitu sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, dan juga bagi orang yang berharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia yang lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa suri tauladan terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi alam semesta. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam Al-Quran semuanya. Bahkan musuh-musuh Rasulullah yang dulu membenci Rasulullah, bahkan mereka tidak mau menyembah kepada Allah, dari banyak sekali golongan, salah satunya adalah dari golongan Yahudi. Namun akhirnya dari banyaknya golongan Yahudi, akhirnya mereka malah masuk Islam dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua mereka lakukan karena kebaikan dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka sudah memutuskan untuk masuk ke dalam agama Allah, yakni agama Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbingnya dengan sangat detail dan membimbingnya sesuai dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.